bagaimana Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istana yang dibuatnya seperti apa yang diinginkannya. Lalu Allah menampakkan diri untuk kedua kalinya. Dia adalah raja yang melihat Allah dua kali untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Dua kali diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu. Dua kali Salomo berhadapan muka dengan Allah. Lalu ada janji yang Allah beritakan, ayat 4 pasal 9. Yang belum membaca silakan membaca bersama. Pasal 9 ayat 4, 3, 4. Semua sudah baca? Kita baca bersama. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, maka engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan mengadakan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan. Jikalau engkau hidup benar di hadapanku seperti Daud ayahmu, jikalau engkau pegang, jikalau engkau melakukan setiap perintahku, tapi jikalau kamu dan anak-anakmu, ayat 6, berbalik daripadaku, jaminannya cuma ketika engkau melakukan hidup benar, hidup dengan tulus, dan melakukan berbuat sesuai segala yang kuperintahkan. Itu adalah jaminan. Bila engkau tidak melakukan, maka semua janji Allah itu gugur. Jadi yang menentukan apa yang kita terima sebagai berkat Allah itu bukan orang lain, bukan karena apa yang kita inginkan, tapi yang menentukan berkat Allah adalah kita sendiri. Apakah kita melakukan dengan tulus, benar, dan berbuat seperti yang diperintahkan, ataukah kita dengan sekehendak hati kita? Allah tidak pernah salah, tidak pernah berkata, aduh maaf tadi salah kasih. Tapi dengan tepat Allah lakukan sesuai dengan kebenaran kehidupan kita. Salomo akan tetap menjadi besar, bahkan akan semakin besar. Itu janji Allah. Salomo akan diberkati menjadi orang-orang yang layak, yang menikmati berkat-berkat Allah. Tetapi dengan catatan, selama engkau hidup benar, tulus hati, dan melakukan semua yang kuperintahkan. Manusia labil. Dia dapat berada dalam kondisi baik hari ini, tetapi tidak untuk besok. Manusia dapat melakukan seperti apa yang dikehendaki hari ini, dan ketika besok berubah lagi sikapnya, hidupnya, keadaannya. Berurusan dengan hati manusia yang mudah berubah. Berbahaya karena tidak pernah konsisten dengan setiap ucapannya. Hari ini baik, belum tentu besok.
ini satu perjanjian. Kalau engkau tidak dan berbalik daripadaku, engkau pergi beribadah kepada ilah lain, sujud kepadanya, maka aku melenyapkan. Bukan baru dikatakan, tetapi sudah dikatakan, sudah dijamin kehidupannya. Salomo tidak pegang akan janji Allah. Dia punya percakapan langsung dengan Allah. 2 kali dia bertemu muka dengan Allah. Tapi itu tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin keberhasilan, tidak menjamin segala kemampuan untuk menikmati tetap firman Allah, janji Allah, kebenaran-kebenarannya. Itu sebabnya kita GPDI menentang pengajaran yang banyak dikumandangkan tentang hyper grace, yang berkata sekali selamat tetap selamat, sekalipun hidup dalam dosa tetap selamat, karena itulah kebesaran kasih Allah, kata mereka. Pengajaran seperti itu tidak dapat diterima dalam pengajaran GPDI, karena pengajaran seperti itu tidak menjamin ayat ini dengan jelas. Selama engkau hidup benar, tapi selama engkau berbalik dan tinggalkan aku dan sujud kepada ilah lain, semua janji Allah batal. Tiap hari Allah menuntut kita hidup dengan tulus, dengan benar, dan melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu tiap hari. Begitu kamu berbalik, batal. Semua janji Allah tidak akan berlaku lagi. Tidak ada perkecualian. Salomo yang 2 kali melihat Allah, atau raja-raja lain setelah Salomo, tidak ada seorang pun yang rentang, yang kebal dengan kejatuhan. Semuanya akan lewati kondisi yang sama. Sampai hari ini firman Allah tetap sama. Selama engkau hidup benar. Jadi mari saudara, Allah tidak menuntut banyak dari kita. Lakukan sehari demi sehari. Engkau tetap berpegang kepada kebenaran Allah. Sudah ketemu Tuhan, pertahankan kualitas ibadahmu, kualitas imanmu, kualitas pelayananmu, pertahankan. Sebab itu akan menentukan bagaimana Allah memberkati kita. Pertahankan setiap hari. Kita tidak pernah dapat berkata, oh yang kemarin-kemarin aja aku bisa kok, setia kok. Aku tidak pernah jauh dari Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi bagaimana hari ini? Kalau saja Salomo berpegang tetap kepada perintahnya, hidup menurut kehendaknya, maka semua berkat yang diterima akan tetap menjadi berkat Salomo, bahkan kepada keturunanmu. Begitu katanya tadi. Kepada keturunanmu. Pasal yang ke-10, sampai hikmat Salomo pun dikatakan di pasal 10 tidak tertandingkan. Tidak pernah ada lagi raja seperti dia yang hikmatnya luar biasa. Apa
saja masalah dia dapat selesaikan. Apa saja yang dihadapkan, pertanyaan-pertanyaan Ratu Seba yang bertanya kepada Salomo, tidak ada satu yang tidak dijawab oleh raja. Tidak ada satu yang sukar. Lalu Ratu Seba berkata, pasal 10 ayat yang ke-6, benar kabar yang kudengar, tetapi aku tidak percaya dengan perkataan itu sampai aku datang melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya belum diberitahukan kepadaku, dan hal hikmat kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Orang datang bertanya, seluruh dunia datang kepada Salomo karena Allah memberkati dengan luar biasa. Masalahnya adalah betapa sukarnya berada di dalam kondisi untuk layak diberkati Allah. Betapa sukarnya untuk bertahan di dalam kondisi yang dimana Allah tidak ada alasan untuk tidak memberkati kita. Tergantung kita, bukan tergantung orang lain, tergantung kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana dengan sungguh kita melakukan kehendak-Nya, tergantung kita, saudara. Allah tidak pernah salah memberikan berkat kepada si A, si B, si C dengan porsi masing-masing. Yang sering saudara katakan adalah semuanya sesuai dengan amal ibadah. Saudara sendiri yang berkata itu. Begitu berkat Allah. Tema daripada wilayah 5 yang hari ini akan dilaksanakan, bangkit bagi Kristus. Mulai ada satu niat hati untuk sadar keterpurukan yang ada, keadaan rohani yang terpuruk, dan sadar bahwa kita butuh satu kekuatan, satu kebangkitan dari diri kita, bukan dari orang lain, dari diri kita. Ada satu dorongan untuk bangkit, ada satu dorongan untuk berubah. Allah baru memberkati lagi kalau kita memperbaiki juga. Anak itu tidak pernah akan mendapat segala yang hilang daripadanya kalau dia tidak bangkit dan pulang. Dia tidak akan mendapat lagi selama dia tidak bangkit. Itu yang dikatakan di kitab Injil Lukas 15. Maka anak itu bangkit. Hingga semua yang hilang tadinya Tuhan kembalikan. Jadi bukan tergantung siapa-siapa. Jangan bisa mengambil dan membuat ini gara-gara si A, ini gara-gara si itu, ini. Tidak perlu ada kambing hitam. Semua bergantung dari diri kita. Apakah Allah berkenan untuk memberkati kita? Apakah Allah berkenan untuk membuat kita seperti janji firman-Nya? Hikmat-Nya tidak tertandingkan. Tidak ada satu masalah yang kita baca yang tidak bisa diselesaikan oleh Salomo. Dia tahu bagaimana membuat kebijaksanaan dengan tepat. Itu yang Allah berikan. Selama engkau hidup benar, tulus hati, melakukan segala firman-Nya, itu merupakan satu jaminan yang pasti, saudara. Sebab itu marilah
ada dorongan dari hati kita, ada niat hati kita